ini hari ke-7 dalam oktav Natal. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Tema inspirasi sabda kali ini adalah menjadi saksi Kristus berarti mengenal Kristus sampai tuntas. Kita lihat bagaimana pengalaman Yohanes dalam mengenal dan bersaksi tentang siapa Yesus baginya. Dan juga kita akan bertanya dalam hati, sedekat apakah keluargaku dengan Yesus? Apakah kami sungguh mengenal Yesus secara mendalam, secara dekat? Seperti Yohanes, Santo Yohanes adalah salah satu saksi kunci tentang siapa Yesus. Ia menyampaikan peristiwa yang disaksikan sesuai dengan fakta dan kebenaran tanpa rekayasa. Yohanes bersaksi dan berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia alami dan disaksikan oleh mata kepala sendiri. Dan dia memiliki pengalaman rohani yang mendalam dengan Yesus, yang dikatakannya pada saat yang lain, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes bersaksi kepada kita siapa Yesus itu baginya. Dia mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Dia adalah hidup dan Dia adalah terang. Kesaksian Yohanes ini
meyakinkan dan menambah iman dan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia adalah firman yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah yang kita rayakan pada hari raya Natal. Maka ketika kita merayakan Natal pada malam Natal, ada yang khas dalam liturgi seperti yang ada di sini. Kita lihat di sini, ada bayi Yesus dan di atasnya ada evangelirium yang mau mengatakan sabda lebih di atas dan kemudian bayi Yesus yang mau mengatakan sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Namun sebagian manusia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Tapi bagi kita yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi semua keluarga kita, anggota keluarga kita yang menerima dia sebagai anak Allah, maka kita pun adalah anak-anak Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, Yohanes bersaksi bahwa dia, Yesus, adalah hidup. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam iman dan kepercayaan akan Yesus menjadikan kita juga hidup. Dan hidup inilah yang membuat kita dipenuhi oleh kasih karunia. Dan kasih karunia ini memampukan kita sebagai anggota keluarga untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, dan saling memberi damai dan hidup yang berasal dari Yesus. Yohanes juga bersaksi bahwa Yesus adalah hidup itu, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Maka setiap orang yang mengikuti Yesus tidak berada dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Karena dia adalah terang yang menerangi kegelapan hati kita dan menerangi kegelapan dunia. Dari teks Injil hari ini, Yohanes memberikan kesaksian juga kepada kita bahwa Yohanes sungguh mengenal Yesus secara dekat dan mendalam. Kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus sangat berkualitas, dan Yohanes mengikuti dia sampai tuntas, sampai di akhir hidup, bahkan sampai kebangkitannya. Kalau kita ada menonton sebuah film yang berjudul tentang Yesus, di sana kita lihat bagaimana kedekatan Yohanes dan Yesus ketika masih kecil, kanak-kanak. Mereka bersama-sama dibawa oleh Yosef dan Zakaria berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka sangat dekat, dan kedekatan itu bukan hanya kedekatan oleh darah dan daging, tapi Yohanes memiliki kedekatan rohani karena dia sungguh tahu memperkenalkan Yesus kepada kita. Dia adalah hidup, dia adalah terang, dan dia adalah sang sabda yang menjadi daging. Jadi pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita sungguh mengenal Yesus secara dekat dan mendalam, dan kita setia mengenal dan mengikutinya sampai tuntas? Apakah relasi pengenalan kita dengan Yesus sungguh berkualitas seperti Yohanes? Jika berkualitas, pastilah kita berani bersaksi tentang kebenarannya di dalam segala keadaan kita, di dalam segala perkara hidup yang kita hadapi, entah menyakitkan atau menguntungkan. Jika pengenalan keluarga kita baik kepada Yesus, pastilah dalam keluarga kita juga ada damai dan ada pengampunan. Pastilah dalam hidup kita juga ada hidup, ada terang, ada kejujuran, dan ada keterbukaan. Karena terang itu berarti tidak munafik dan tidak pura-pura. Karena terang itu bercahaya, maka akan diberikan suatu kejelasan dan kemurnian. Benarkah dalam keluarga kita tidak ada lagi kegelapan? Benarkah tidak ada lagi kecurangan? Tidak ada lagi kepura-puraan? Apakah kita sering mengabaikan atau menerima kehadiran Yesus di rumah kita, di hati kita? Atau kita malah menganggap yang namanya Yesus tidak penting, yang penting adalah hal-hal lain? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perayaan Natal adalah perayaan kehadiran Yesus di tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Natal adalah perayaan kehidupan dan kebaikan Allah Bapa melalui Yesus putranya.
Natal adalah perayaan bahwa kasih karunia Allah ada tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Dan Natal adalah sukacita, kegembiraan yang kita rayakan pada saat sekarang ini. Dan besok kita akan hidup dalam tahun baru, tahun yang baru. Marilah kita beriman seperti Yohanes yang setia kepada Yesus sejak awal sampai pada kebangkitannya, mengandalkan Yesus dan bersaksi mewartakan kasih-Nya sepanjang masa, sehingga makna Natal senantiasa ada di tengah-tengah kita. Beriman seperti Yohanes, beriman berkualitas, beriman sampai tuntas, sampai akhir hidup. Semoga damai Kristus beserta kita.